Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Kaum muslimin dimanapun berada rahimakumullah, syukur alhamdulillah sampai hari ini Allah masih berkenan memberikan anugerah yang banyak kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengikuti aturan syariat. Kita berada di bulan Shafar. Opini yang berkembang di masyarakat bahwa bulan Shafar itu bulan sial. Benarkah demikian? Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di antaranya bahwa salah satu di antara rukun iman yang keenam atau rukun iman yang terakhir adalah wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Percaya kepada garis ketentuan Allah yang baik maupun yang tidak baik. Semuanya itu berasal dari Allah. Nah, ketentuan Allah atau rancangan takdir Allah itu disebut qadha. Qadha ada dua macam. Ada qadha yang mubram, ada qadha yang mu'allaq. Qadha yang mubram adalah ketentuan Allah yang sudah paten karena sudah terlihat oleh kasat mata. Contoh, ketika kita sedang bersepeda motor, di tengah perjalanan kemudian bannya bocor, maka artinya Allah sudah mentakdirkan secara paten ban kita bocor. Kita hanya bicara solusi bagaimana caranya mengatasi. Contoh lain, ketika seorang ayah mendambakan agar bayinya yang akan lahir nanti berjenis kelamin laki-laki ternyata terlahir perempuan. Itu artinya Allah sudah membuat paten dan itu tidak bisa diganggu gugat. Bayi terlahir perempuan. Ya apa-apa no ya tetap tidak bisa laki-laki. Itu artinya sudah mubram, sudah terlihat oleh kasat mata. Sementara qadha yang satunya disebut dengan qadha yang mu'allaq. Ketentuan Allah yang masih ada ketergantungan peran dan ruang gerak ikhtiar kita untuk mengajukan permohonan perubahan kepada Allah. Ini menyangkut apa saja yang belum terlihat oleh kasat mata, di antaranya menyangkut soal data rizki, usia atau ajal, kemudian jodoh. Apakah memang rancangan takdir Allah itu masih berpeluang untuk ada perubahan? Isyarah-isyarah yang disampaikan oleh Rasulullah, bahkan oleh Allah sekalipun, mengarah ke sana. Di antaranya, Allah pernah menyampaikan sebuah firman sucinya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum sampai mereka sendiri merubah nasibnya. Yang kedua, Nabi pernah menyampaikan sebuah hadis yang sahih. Barang siapa yang senang rizkinya diperluas, tempo kematiannya diundur, falyasil rahim, maka banyak-banyaklah bersilaturahmi. Dan masih banyak hadis-hadis yang serupa. Ini
memancing kita untuk cerdas memahami bahwa ternyata rancangan takdir Allah itu masih ada di antaranya yang berpeluang untuk diajukan permohonan perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Nabi juga pernah menyampaikan sebuah pesan. Hasinu amwalakum bizzakat. Bentengi harta benda kalian dengan rajin bayar zakat. Artinya, kalau ingin harta kita ini aman, bayar zakat. Wadawu mardokum bisadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan rajin bersedekah. Ada dua interpretasi di balik kalimat dawu mardokum ini. Di antaranya yang pertama, pihak yang sedang sakit banyak-banyak bersedekah supaya segera sembuh karena as-shadaqah itu tadfa'ul bala. Atau interpretasi yang kedua, orang yang sakit itu beri sesuatu yang menyenangkan supaya cepat sembuh. Semuanya sama-sama benar. Wallahu a'lam. Wa dawu mardakum bis-shadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kemudian di akhir hadis kata Nabi, wa a'iddu lil bala ad-du'a. Bersiap-siaplah untuk menyongsong datangnya bala dengan mengajukan permohonan kepada Allah agar diselamatkan dari bala itu. Seiring dengan ini semua, maka lalu kita juga bisa memperhatikan salah satu karya emas dari Syekh Nawawi Al-Bantan, yaitu kitab Nihayatuz Zen halaman 67. Di sana tercantum sebuah tulisan, walaupun bukan setingkat hadis. Ada kalimat yang tertulis di sana, bunyinya wa naqala ba'dul fudala annahu warada annal balaya al-muqaddarah fis sanah tunqalu minal lauhil mahfudz ila sama'id dunya fi lailati akhir arba'in min syahri Safar. Sesungguhnya rancangan bala selama 1 tahun yang sudah ditetapkan oleh Allah rancangannya sejak zaman azali sebelum menciptakan langit dan bumi serta isinya, pada malam Rebu akhir bulan Safar dipindah dari Loh Mahfudz ke langit dunia. Lanjutan dari kalimat itu, wa anna man kataba hadhil ayatis sab'a fi ina'id wa ma hahunna fasyaribaha lam yusibu syai'un min tilkal balai. Siapa yang berkenan bahkan yakin menulis 7 ayat berikut di satu bejana, di satu tempat minum, kemudian dihapus dengan diberi air, lalu airnya diminum, jika yakin Allah mengabulkan permohonan itu, maka selama 1 tahun penuh akan dihindarkan dari berbagai macam bala, musibah, penyakit, fitnah, mara bahaya. Karenanya para ulama menganjurkan pada nanti tanggal 22 Oktober yang bertepatan dengan tanggal 24 Safar, itu adalah bertepatan Lailatul Akhir Arba'in Syahri Safar, untuk melakukan banyak hal, di antaranya 3. Yang pertama, istighotsah, yang materi istighotsahnya khusus untuk memohon kepada Allah dijauhkan dari bala, penyakit, musibah, bencana apapun. Di antaranya Allahumma ya dafi'al baliya, wahai zat yang menolak beberapa bala, wa ya syafiyal amrad, wahai zat yang menyembuhkan berbagai macam orang yang sakit, dan lain-lain. Yang pertama istighotsah, yang materi istighotsahnya khusus. Kemudian yang kedua, sebelum istighotsah menyiapkan tulisan tadi untuk direndam air, usai istighotsah diminum. Dan yang ketiga adalah sedekah.
Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menjadi salah satu penyebab tertolaknya bala, tentu semuanya atas izin Allah. Karenanya jikalau kaum muslimin nanti tanggal 22 Oktober tahun 2019 atau bertepatan dengan Selasa malam Rabu 24 Safar berkenan mengikuti prosesi istighosah, sangat berpeluang agar kita semua diselamatkan dari segala macam bala di tahun ini dalam bentuk apapun. Mudah-mudahan sekelumit pesan ini menjadi inspirasi kita untuk menjadi orang yang semakin optimis, bermohon kepada Allah, dan itu merupakan tanda kita akan mendapatkan. Semoga diiringi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.